semua, kembali lagi bersama saya, Krisma Febrianti Siotang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu CSS. Namun sebelumnya ada baiknya teman-teman like, komen, dan share video saya, serta subscribe YouTube channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi yang saya bagikan. Pengertian CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yang merupakan salah satu kode pemrograman dalam membuat suatu halaman website, yang bertujuan untuk mengatur gaya tampilan dari halaman website tersebut agar terlihat lebih menarik. Ada beberapa aturan penulisan CSS. Yang pertama yaitu internal CSS, yang kedua external CSS, dan yang ketiga inline CSS. Internal CSS adalah istilah untuk kode CSS yang dibuat atau dimasukkan langsung ke dalam kode HTML. Kode CSS ini diketikkan langsung dengan menggunakan format style di dalam elemen head atau elemen body. Contohnya, buka tag body style, tutup tag body. Yang kedua yaitu external CSS. External CSS adalah kode CSS yang dibuat secara terpisah dengan kode HTML. Untuk membuat external CSS, kita harus membuat berkas atau halaman baru di mana filenya harus berekstensi .css. Agar kode CSS itu dapat berfungsi, dalam kode HTML kita harus menggunakan tag link. Contohnya, tag buka tag, link rel style sheet, href sama dengan style.css, tutup tag. Yang ketiga yaitu inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang dibuat langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML yang memiliki format style, di sanalah kode CSS dapat diketikkan. Contohnya, buka tag p style, tutup tag p. Atau buka tag form style, tutup tag form. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mempraktekkan agar teman-teman lebih jelas dalam mengetahui bagaimana internal CSS, eksternal CSS, dan inline CSS. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat kode CSS dengan aturan penulisan internal CSS, eksternal CSS, dan inline CSS. Di sini saya sudah membuat sebuah kode HTML. Yang pertama kita akan mempraktekkan cara membuat internal CSS, yaitu di bagian elemen body. Kita buat style sama dengan kita akan membuat background-nya menjadi warna kuning. Kemudian kita membuat color warna tulisan menjadi warna biru. Lalu kita membuat margin dan padding 5 px. Padding juga 5 px. Kita akan coba simpan. Lalu hasilnya, nah, ini adalah hasil dari internal CSS yang sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat eksternal CSS, yaitu dengan membuat file baru.
Kita simpan terlebih dahulu dengan nama yang berakhiran .css. Nah, di sini kita akan membuat eksternal CSS untuk mengatur tampilan dari format HTML yang sudah kita buat. Misalnya kita ingin membuat tulisan dalam tab P menjadi warna biru atau hijau misalnya, kita harus membuat tab P menjadi sebuah kelas. Misalnya kita ingin membuat warna tulisan dalam tab P menjadi warna hijau. Color, lalu kita ingin membuat margin, 2px. Kemudian kita ingin mengubah ukuran font size. Menjadi 40 px. Lalu text align kita atur menjadi center. Nah, kita akan membuat kode CSS untuk tab P yang kedua, yaitu misalnya kita akan membuat color menjadi warna merah. Text align kita buat menjadi center. Lalu font size 40 px. Lalu margin 2px. Lalu kita harus membuat pada bagian head, yaitu tag link rel sama dengan seat href sama dengan kode.css. Nah, dengan begitu kode eksternal CSS yang sudah kita buat tadi akan berfungsi. Setelah itu kita refresh. Ini adalah hasil dari eksternal CSS yang sudah kita buat. Kita akan coba mengecilkan.
Nah, sekarang kita akan membuat kode kode CSS dengan cara inline CSS. Nah, sekarang kita akan membuat inline CSS pada elemen H1 style sama dengan background color-nya kita buat margin-nya kita buat menjadi 0. Kemudian white-nya kita ubah menjadi 50%. Lalu bordernya misal kita buat 5px solid white. Kemudian paddingnya kita atur menjadi 10px, 20px, 10px untuk top dan bottom, dan 20px untuk right dan left. Kita save, lalu refresh. Nah, ini adalah inline CSS atau kode inline CSS yang sudah kita buat. Nah, demikian praktikum yang sudah saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa praktikkan sendiri atau mencari referensi-referensi dari beberapa sumber seperti YouTube, Google, dan lainnya. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih.